Mujani, nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Ruswa, ini ada hal yang tidak biasa ini. Ada hal yang tidak biasa terkait dengan komunikasi atau pembahasan RAPBD di mungkin sebelumnya ya, pemerintah tentu kita membandingkan sebelumnya. Nah, ini ada sesuatu yang aneh. Padahal ya kalau mau sampaikan nih Pak Haji Mujani, Pak Sekdanya ini kan dulu bendahara. Ini apa? BKD. Artinya orang lama juga itu. Hanya bupatinya saja. Tapi kalau jajarannya itu TAPD-nya kan relatif berubah juga, orangnya kan itu-itu saja. Jadi kalau PKB sendiri bagaimana melihatnya? Secara prinsip terkait dengan sebenarnya yang terjadi nih. Apakah betul eksekutif sejauh itu lantas kemudian harus deadlock gitu? Dari PKB sendiri gimana Pak Haji Mujani? Baik, terima kasih Pak Haji Solihin. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Ahmad Muzani Nur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, sama seperti Pak Haji Ruswa, Pak Muhammad sama Pak Haji Ali Akbar sama ketua. Saya harus nyampaikan ke masyarakat nih bahwa saya masuk di badan anggaran itu sejak tahun 2014 lah kira-kira, ketika masih bersama dengan Pak Haji Solihin. Proses komunikasi dengan TAPD itu tahun periode pertama saya memang enak, mudah, mulus, dan frekuensinya sama, kepentingan untuk memajukan Kabupaten Indramayu itu jelas. Nah, kemudian di periode sekarang ini berganti kepemimpinan. Sebenarnya kalau persoalan rapat dengan TAPD itu kita sejak tahun 2022 bulan Maret itu selalu intens. Bagaimana merencanakan APBD baik untuk tahun 2022 perubahan maupun APBD tahun 2023. Perlu diingat oleh teman-teman sekalian, terutama masyarakat Kabupaten Indramayu, bahwa APBD tahun 2022 perubahan itu juga terjadi kesepakatan, tidak terjadi kesepahaman bersama antara eksekutif dengan legislatif. Pertanyaannya bukan dari siapa yang tidak menginginkan kesepakatan itu. Sebenarnya kita sudah membangun komunikasi. Tadi yang sudah disampaikan pimpinan, disampaikan Pak Haji Ruswa, sering ngobrol dengan TAPD, enggak ada masalah dengan Pak Haji Rinto, dengan Pak Woni, dengan Ibu Iin, semuanya enggak ada masalah. Karena memang sama-sama niatnya untuk memajukan Kabupaten Indramayu. Tetapi saya juga masih menerka-nerka ketika pada saatnya regulasi menentukan waktunya harus diputuskan bersama, itu tidak terjadi. Ingat, APBD tahun 2023 tidak terjadi kesepakatan itu bukan kita yang menginginkan. Karena di Undang-Undang 23 sudah jelas bahwa persetujuan APBD harus wajib dihadiri oleh kepala daerah. Maksudnya terkait dengan persetujuan ini eksekutif menahan diri gitu, tidak mau ada kesepakatan gitu. Kan redaksionalnya jelas Pak Haji Solihin. Persetujuan APBD dan persetujuan APBD wajib dihadiri oleh kepala daerah dan DPRD. Betul. Ini kan sementara terjadi molornya. Bukan, ini bukan molor. Mundurnya jadwal. Iya. Terkait dengan penyelarasan ini kan, apakah PKB melihat ada unsur kesengajaan dari eksekutif? Kan sudah dikirim surat oleh lembaga DPRD. Dan tadi juga ketua sudah menyampaikan, Bu, ingat besok tanggal 30 November batas akhir APBD. Nah, pada saatnya kita menunggu rapat penyelarasan dari mulai jam 9 ya, 9 pagi sampai jam 7 malam. TAPD nggak ada yang hadir sampai pada saat pelaksanaan paripurna. Kepala daerahnya tidak hadir. Komunikasinya gimana ketika terjadi penundaan-penundaan itu? Berjalan atau non aktif? Kan ada
ada Pak Sekda yang datang ke situ. Kita tetap hadir Pak Sekdanya. hadir, kita ngomong kepada Pak Sekda, pimpinan ngomong semua kepada Pak Sekda, Pak tolong dong Bupati hadir apa segala, karena ini sebagai amanah undang-undang harus disepakati bersama. Kalau tidak disepakati bersama APBD ini bukan kita sebenarnya yang berdampak kurang baik, tetapi Kabupaten Indramayu secara keseluruhan. Kira-kira. Jawaban Pak Sekda pada waktu terkonfirmasi terakhir bagaimana dengan Pak Ibu Bupati? Bahasanya masih diplomatis lah bahasanya Pak Sekda itu. Ya kita nanti saja ikuti, lanjutkan sajalah paripurnanya. Tapi tidak terucap lah ketika Pak Sekda ditanya tuh, seolah-olah Pak Sekda tuh kayak, mohon maaf ya, kayak kebingungan ataupun apa. Tapi sejatinya saya yakin, teman-teman juga meyakini bahwa Pak Sekda itu sungguh-sungguh dan serius pengen memajukan Kabupaten Indramayu.